Al-Quran. Sampai kata Utsman bin Affan, pada saat dia ditebas tangannya ketika dibunuh itu, Utsman mengatakan, tangan kanan ini yang kau tebas adalah tangan yang menuliskan Al-Quran, kata Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan pada saat-saat genting ya dikepung itu, maka kesendiriannya itu di kamarnya tak lepas dari yang namanya Al-Quran, wasawwaman, dan dia juga dalam keadaan puasa. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah teladan dari Utsman bin Affan. Dia adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke as-sabiqun al-awwalun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada wa dzalikal fawzul 'adzim. Utsman bin Affan ini adalah sahabat Nabi yang awal sekali, disebut sabiqun al-awwalun. Ada yang menyebutkan 50 orang, ada yang menyebutkan 60 orang. Kalau disebut as-sabiqun al-awwalun itu, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan surga kepada mereka yang mengalir di bawahnya sungai yang sangat indah. Kemudian mereka kekal di dalamnya, dan itulah adalah balasan Fawzul Azim, balasan yang sangat agung. Dengan pelantara Abu Bakar As-Siddiq, dibawalah Utsman bin Affan untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman melihat kejujuran Nabi dan akhlak Nabi, kemudian langsung saja dia masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Utsman bin Affan pula yang pertama kali diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah. Ini jamaah rahimakumullah. Utsman bin Affan setelah masuk Islam, maka banyak sekali sanak famili dan keluarga termasuk paman-pamannya yang tidak suka atas Islamnya Utsman bin Affan. Ya, ada yang sampai mengganggunya, menerornya dan lain sebagainya. Maka Utsman bin Affan diperintahkan untuk hijrah bersama istrinya Siti Ruqayyah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Ayat ini menurut para ulama tafsir ditujukan ayat ini kepada Utsman bin Affan. Luar biasa. Sampai Allah mengabadikan ya melalui ayat Al-Qur'an kemuliaan orang-orang yang hijrah. Di antara yang hijrah ini adalah sahabat mulia Utsman bin Affan. Hijrahnya kemana? Hijrahnya ke Habasyah, ya. Orang menyebutnya sekarang Ethiopia. Nah, di sana ada raja yang bisa dijadikan untuk suaka, minta tolong karena rajanya adil, yang bernama As-Samah ibnu Ahjur, ya, Raja Najasyi. As-Samah ibnu Ahjur bisa dipercaya dan dipimpin waktu itu oleh Ja'far bin Abi Thalib yang kemudian menjadi juru bicara para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan di kemudian hari raja tersebut kemudian memeluk Islam, belum sempat bertemu dengan Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kabarnya kemudian sampai kepada Nabi dan Nabi memerintahkan untuk salat apa kalau tidak ada jenazah? Salat gaib. Jemaah rahimakumullah. 3 minggu yang lalu saya salat gaib di luar Mekarsari. Insyaallah.
Beberapa kali saya ke Depok, 5 kali ke Depok. Qadarullah kelima-limanya berurusan dengan orang wafat, orang meninggal, ya. Di Mekarsari 3 orang, 2 orang di luar Mekarsari, yang satu sholat gaib. Selesai Jumat dibisikin sama DKM, Masya Allah, Pak Ustadz tolong nanti sholat gaib, ada jamaah yang wafat kena COVID-19. Masya Allah. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah sahabat yang pertama kali hijrah. Sisi yang lainnya jamaah rahimakumullah, soal kedermawanannya, Masya Allah, tidak usah dihitung, ya, luar biasa kedermawanan Utsman ibnu Affan. Nah, ini tadi kisah sumur itu sampai dibeli oleh Utsman bin Affan demi kemaslahatan kaum muslimin, begitu ya. Sikap kapitalis orang Yahudi itu kalah oleh keimanan dan kedermawanan sosok Utsman bin Affan. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita kaum muslimin rahimakumullah, bahwa iman, persaudaraan insya Allah akan menjadi tali penguat, ya, kaum muslimin. Dan untuk saat ini bisa jadi kita modal satu-satunya, ya, untuk kita, yaitu ukhuwah Islamiyah, saling memperhatikan satu sama yang lainnya, termasuk pada saat pandemi ini, ya, pada saat pandemi ini. Saatnya kita berbagi, saatnya kita memperhatikan, saatnya jangan membuang uang, tapi saatnya membagikan rezeki kita untuk membantu saudara-saudara kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Utsman bin Affan ini tentu, ya, 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Ya, yang dijamin masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Musa al-Asy'ari rahimahullah taala radhiyallahu anhu menuturkan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam satu kebun, kemudian sahabat paling senior datang, Abu Bakar As-Siddiq datang, kemudian diizinkan memasuki kebun itu, dan Nabi katakan, absyirhu bil jannah, beri kabar gembira, sesungguhnya Abu Bakar di surga. Lalu berikutnya setelah itu, kata Abu Musa al-Asy'ari, datang sahabat yang kedua, Umar bin Khattab. Kemudian kata Nabi, absyirhu bil jannah, beri kabar gembira, Umar itu ahli surga. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, kemudian masuk Utsman bin Affan. Masuklah Utsman bin Affan, absyirhu bil jannah bal huwa yusibuhu. Dia akan menjadi ahli surga, tetapi dia akan mengalami musibah dan ujian. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuluh tahun sebelum nanti terbunuhnya Utsman ibnu Affan. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, suatu ketika Rasulullah SAW berada di Bukit Uhud. Nah, kalau Bukit Uhud bisa jadi peristiwa Uhud tahun ke-5 Hijriah, dan Utsman terbunuh tahun 35 Hijriah, bulan haji, bulan Zulhijjah tanggal 13. Pada tahun ke-5 Hijriah peristiwa Uhud, di Gunung Uhud Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Umar bin Khattab, bersama Utsman bin Affan. Lalu tiba-tiba Gunung Uhud itu bergetar, bergoyang. Wah, kayak ada apa? Gempa tremor gitu bergetar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Uskut ya Uhud, fama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Ini hadis sahih dari Anas bin Malik
Ketika Nabi berada di atas gunung Uhud, di sampingnya ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian di sampingnya ada Umar bin Khattab, dan di sebelahnya ada Utsman bin Affan. Nabi katakan, diamlah wahai Uhud, tahun ke-5 Hijriah, karena di atasmu itu ada seorang Nabi, ada seorang Siddiq, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq, dan ada 2 orang yang akan mati syahid. Perhatikan, dan ada 2 orang yang akan mati syahid. Dan ini, Masya Allah, perkataan Nabi ini terjadi nanti tahun 35 Hijriah, berarti sekitar 30 tahun berikutnya Utsman bin Affan terbunuh. Di lain kesempatan, jamaah rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat berada di sebuah bukit, namanya Bukit Haro. Nah, ini juga sama, di atas Bukit Haro itu, kemudian bukitnya bergoyang, padahal di atasnya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Talha, ada Ali, ada Zubair bin Awam. Nabi katakan, ya, ihda ya Jabal Hira, fama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidun. Diamlah wahai Bukit Hira, karena di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, ada mereka yang akan mati syahid. Dan ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti terjadi berikutnya. Utsman mati syahid, Umar mati syahid, Ali mati syahid, Zubair mati syahid, Talha mati syahid, dengan kurun waktu bertahun-tahun berikutnya. Jamaah rahimakumullah, Utsman bin Affan diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli surga, tetapi dia akan diberikan cobaan. Dalam hadis riwayat Siti Aisyah, jamaah rahimakumullah, kan Utsman ini pemalu, ya. Utsman ini pemalu. Disebutkan ketika Nabi sedang berada di rumah, kemudian ada sahabat Nabi pada mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq masuk, kata Siti Aisyah. Ya, ayahnya masuk. Padahal Rasulullah betisnya terbuka. Nah, ini terkenal sekali. Betisnya terbuka. Tapi Rasulullah tidak menutup betis tersebut. Berlalu Abu Bakar, datang Umar bin Khattab. Masuk, betisnya masih terbuka. Tidak ditutupi oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika masuk Utsman bin Affan, betis Rasulullah itu kemudian ditutupi. Nah, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, saat masuk Abu Bakar, masuk Umar, betismu masih tersingkap, tidak engkau tutupi. Tapi kenapa ketika masuk Utsman bin Affan engkau tutupi? Jamaah rahimakumullah, bagaimana Rasulullah memuliakan Utsman bin Affan ini, bisa jadi dalam hal tertentu melebihi memuliakan, menghormati Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ya Aisyah, ala tastahi, wahai Aisyah, apakah engkau tidak malu? Istahya minhul malaika, apakah engkau tidak malu? Kepada orang, para malaikat saja malu bila bila melihat Utsman bin Affan ini. Maka saya teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Ruqayyah meninggal, kata Nabi, wahai Utsman, andai kata saya punya 10 putri, maka putri-putri itu akan saya nikahkan kepada engkau, wahai Utsman bin Affan. Ini sangat penyayang, sangat pemalu Utsman bin Affan, sehingga Nabi pun memuliakannya. Jamaah rahimakumullah, tentu banyak sekali mauqif kemuliaan uswah hasanah dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sang ahli surga ini. Dan kalau baca buku-buku sejarah, ya, literasi sejarah, pada saat-saat beliau wafat, aduh, masya Allah, kita meneteskan air mata.
Utsman bin Affan wafat. Tidak sempat, ya, hampir 40 hari, ya, rumahnya itu dikepung, ya, rumahnya itu Masya Allah dikepung, tidak sempat untuk keluar ke Masjid Nabawi. Padahal masjid itu dilebarkan dan diluaskan, dibangun, diperindah oleh Utsman bin Affan. Selama 40 hari itu Utsman bin Affan tidak diberikan kesempatan untuk keluar mengambil air dan menimba dari sumur, padahal air dan sumur itu wakaf dan sedekahnya Utsman bin Affan. Ay jamaah rahimakumullah, sungguh luar biasa. Pada saat para pembunuh itu, ya, para pemberontak itu memasuki rumah Utsman bin Affan, dia wafat dalam keadaan memegang mushaf Al-Quran, sedang membaca Al-Quran. Al-Quran yang hasil dedikasinya kodifikasi Utsman bin Affan yang sering kita baca itu. Kan dulu Al-Quran itu tercerai-berai bacaannya dan lain sebagainya. Kemudian oleh Utsman bin Affan bersama sahabat yang lain dibukukan, dikodifikasi, kemudian disebarkan ke Mesir, ke Syam, ke Irak, ke kawasan yang lain. Kemudian sebagian disimpan di Madinah. Al-Quran itu menjadi saksi pada saat Utsman bin Affan dalam keadaan wafat. Jamaah rahimakumullah, tidak disebutkan dalam sejarah siapa pembunuhnya, ya, siapa pembunuh Utsman bin Affan itu. Kalau Umar bin Khattab disebutkan Abu Lu'lu'ah al-Majusi, pembunuh Ali bin Abi Thalib ibnu Muljam, tapi pembunuh Utsman bin Affan tidak disebutkan, ya, dan mungkin tidak perlu siapa orang pembunuhnya, tapi yang jelas orang yang tidak suka kepada Islam, ingin mencerai-beraikan barisan kaum muslimin, ya. Dan sebagian ahli sejarah menyebutkan dalangnya itu, dalangnya saja, dalangnya itu adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, terkenal dengan Abdullah bin Saba. Yang mengepung dan memberontak itu adalah kelompok Sabain, ya, pengikut Abdullah bin Saba, yang punya gelar Ibnu Sauda, anak hitam. Ibunya orang kulit hitam, bapaknya orang yang kemudian datang ke Madinah pura-pura masuk Islam, kemudian pergi ke Syam, ya, diusir dari sana, datang ke Mesir, diusir dari sana, kemudian memprovokasi kaum muslimin dan membuat tuduhan kepada Utsman bin Affan, membuat hoax kalau zaman sekarang, ya, A, B, C, D, sampai 15 kalau tidak salah dalam sejarah tuduhan-tuduhan kepada Utsman bin Affan. Dia yang menjadi think-tanknya, ya, dalam dibalik terbunuhnya sahabat mulia Utsman bin Affan. Dan itu terjadi pada Jumat tanggal 13 Zulhijjah, pada saat kaum muslimin Madinah termasuk para tentaranya sedang melaksanakan ibadah haji. Hanya ada beberapa sahabat saja yang menemani Utsman bin Affan. Itu pun pada saat-saat penting oleh Utsman bin Affan disuruh keluar. Dan ceritanya penuh intrik, penuh konspirasi. Intinya dari kisah itu adalah kaum muslimin yang menjadi korban fitnah, korban konspirasi orang-orang munafik, ya, orang-orang fitnah. Jemaah Allah, saja yang bisa kami sampaikan silaturahim pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari setiap sejarah yang ada baik dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah rahimakumullah, di grup-grup media sosial itu, ya, grup-grup media sosial itu banyak sekali grup-grup sejarah Islam, luar biasa, gitu ya, luar biasa. Bila kita tidak pandai
membaca kitab aslinya yang berbahasa Arab dan berjilid-jilid, sekarang banyak diterjemahkan. Dan banyak para alumnus Timur Tengah yang menjelaskan tentang sejarah Islam di setiap kurun waktu. Luar biasa sekali. Jamaah rahimakumullah. Luar biasa sekali. Nah, yang jadi renungan bagi kita, bagaimana kita mengambil inspirasi, pelajaran dari setiap sejarah. Begitu, ya, banyak sekali. Termasuk tadi sejarah Ta'un pada masa Bani Israel, Al-Baqarah 243 itu. Ya. Ayat Al-Quran kalau kita baca, ribuan ayat tentang sejarah, ratusan ayat tentang hukum. Tetapi bagaimana kita mengambil inspirasi, mengambil hikmah, mengambil pelajaran untuk diterapkan, ya, bagi kita kaum muslimin. Saya teringat sekali sebuah analisa Syekh Saqib Arsalan itu yang tahun 1920, mengapa kaum muslimin mundur secara mereka bisa maju. Di antaranya adalah kebodohan kaum muslimin itu sendiri. Bodoh atas apa? Bodoh atas agamanya. Bodoh atas sejarah agamanya. Begitu. Mereka tidak tahu. Banyak anak-anak muda sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah lebih gandrung kepada ya drama Korea gitu ya, ketimbang sejarah muslim. Kalau film Korea sekali diluncurkan 10 juta langsung yang like di YouTube. 70% adalah kaum muslimin, anak-anak muda kita. Tapi kalau ada sejarah, aduh masya Allah. Padahal dengan membaca sejarah kita akan bercermin, kita akan mengevaluasi lagi bagaimana umat ini ke depannya. Mudah-mudahan sekali lagi setiap episode sejarah yang disampaikan oleh para asatid, para guru kita menjadi pelajaran bagi kita. Lihatlah dalam Al-Quran, selesai menceritakan sebuah kisah masa lalu itu sering ayatnya itu diakhiri dengan panzuru. Nah, ini panzuru ini beda melihatnya, melihat dengan ilmu. Panzuru, lihatlah, bukan dengan mata, melihat dengan ilmu, mencermati, menelaah, kemudian menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang hilaf, yang kurang dari diri saya pribadi. Bisa mencontoh, menginspirasi, memotivasi bagaimana ketauladanan sahabat mulia Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.